Ibu sering minum air putih setelah bangun tidur? Itu bagus. Tapi, tahukah Bapak Ibu bahwa ada beberapa cara minum air putih yang justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan lansia? Padahal niatnya ingin sehat. Tapi kalau salah caranya, malah jadi masalah. Nah, di video ini kita akan bongkar tuntas 7 kesalahan fatal saat minum air putih di pagi hari. Jangan sampai salah langkah, yuk simak sampai selesai. Selamat datang semua sahabat lansia sehat bugar. Sebelum kita mulai, yuk isi absen dulu di kolom komentar. Tulis hadir dari mana kalian berasal. Biar kita bisa tahu, dari mana aja saudara-saudara kita berasal. Kami ingin tahu ide-ide konten yang menarik menurut kalian. Dan jangan lupa, tekan like kalau kalian merasa konten ini menyentuh hati. Tinggalkan komentar kalau ada cerita atau pengalaman yang ingin dibagikan. Dan tentu saja, subscribe supaya gak ketinggalan konten penuh makna lainnya. Karena setiap klik dari kalian itu adalah bentuk dukungan buat terus berbagi kebaikan. 7 kesalahan minum air putih di pagi hari bagi lansia. Yang pertama, minum air putih dalam jumlah banyak sekaligus. Minum air putih setelah bangun tidur memang merupakan kebiasaan yang sangat baik. Namun, yang perlu diingat adalah, segala sesuatu yang baik, jika dilakukan secara berlebihan, bisa berdampak kurang baik. Termasuk kebiasaan minum air putih dalam jumlah banyak sekaligus, terutama di pagi hari. Banyak lansia berpikir bahwa setelah tidur malam, tubuh mengalami dehidrasi sehingga harus segera diisi ulang dengan air putih sebanyak-banyaknya. Tak jarang ada yang langsung menenggak 3 hingga 4 gelas air tanpa jeda. Padahal, hal ini justru bisa membahayakan kondisi tubuh, terutama pada usia lanjut. Tubuh manusia, apalagi di usia lanjut, memiliki kemampuan terbatas dalam menyerap air secara cepat. Ketika air diminum dalam jumlah besar sekaligus, tubuh akan mengalami beban yang cukup tinggi. Ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring cairan yang masuk, dan jika hal ini menjadi kebiasaan, maka fungsi ginjal dapat menurun secara perlahan. Selain itu, minum air terlalu banyak dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Hal ini bisa memicu kondisi yang disebut sebagai hiponatremia atau kekurangan natrium. Gejalanya mulai dari pusing, mual, hingga rasa lemas yang mengganggu aktivitas harian. Dalam kasus ekstrim, hiponatremia bisa menyebabkan gangguan kesadaran. Bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, kebiasaan ini menjadi lebih berisiko. Minum air dalam jumlah besar secara cepat dapat menyebabkan tekanan darah naik secara tiba-tiba, bahkan memicu pembengkakan pada kaki atau pergelangan karena tubuh tidak mampu mengolah cairan secara efisien. Lalu bagaimana cara yang tepat? Minumlah air secara perlahan dan bertahap. Setelah bangun tidur, sebaiknya minum 1 gelas air hangat atau suhu ruangan. Setelah itu, beri jeda 5-10 menit sebelum minum gelas berikutnya. Cara ini memberi waktu bagi tubuh untuk menerima dan menyerap cairan dengan lebih optimal, tanpa membebani organ-organ vital. Minum air secara perlahan juga memberi efek positif pada sistem pencernaan. Lambung tidak akan kaget, dan tubuh akan merasa segar tanpa efek samping. Ingat, tujuan minum air di pagi hari adalah untuk membantu proses detoksifikasi alami dan menghidrasi tubuh, bukan untuk membanjiri sistem organ dalam waktu singkat. Kebiasaan sederhana seperti ini, jika diterapkan dengan benar, bisa menjadi investasi besar bagi kesehatan lansia. Jangan terburu-buru saat minum air. Nikmati setiap tegukan, dan rasakan manfaatnya secara perlahan namun pasti. Ingat, bukan seberapa banyak yang diminum, tapi seberapa bijak cara kita minum air. Yang kedua, minum air yang terlalu dingin di pagi hari. Minum air putih setelah bangun tidur adalah kebiasaan yang sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Namun, ada satu kesalahan yang kerap dilakukan oleh banyak orang, khususnya para lansia, yaitu minum air yang terlalu dingin, bahkan air es, di pagi hari. Kebiasaan ini terlihat menyegarkan, apalagi setelah tidur malam yang panjang. Namun, tahukah Anda bahwa minum air dingin saat perut masih kosong bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh? Terutama pada usia lanjut, tubuh manusia memiliki suhu normal sekitar 36-37 derajat Celcius.
Ketika kita minum air dingin, tubuh harus bekerja ekstra untuk menyesuaikan suhu air dengan suhu tubuh. Proses penyesuaian ini secara tidak langsung akan membebani sistem metabolisme dan organ pencernaan. Terlebih bagi lansia yang metabolisme tubuhnya sudah melambat, perubahan suhu mendadak dapat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Minum air yang terlalu dingin di pagi hari juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba, terutama di bagian pencernaan. Efeknya, aliran darah ke organ-organ penting menjadi tidak optimal. Hal ini bisa memicu gangguan pencernaan, seperti perut kembung, nyeri lambung, atau bahkan sembelit. Selain itu, bagi sebagian lansia yang memiliki riwayat penyakit persendian atau rematik, minum air dingin bisa memperburuk gejala yang dirasakan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa konsumsi air dingin secara rutin dapat meningkatkan kekakuan sendi atau nyeri pada bagian tubuh tertentu. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama pada pagi hari yang seharusnya menjadi waktu untuk memulai hari dengan semangat dan nyaman. Dampak lainnya, air dingin dapat memicu kontraksi otot saluran pernapasan. Itulah sebabnya, pada sebagian lansia, setelah minum air es di pagi hari, muncul keluhan seperti batuk, radang tenggorokan, atau bahkan suara menjadi serak. Sistem pernapasan yang terganggu tentu akan menurunkan kualitas hidup. Apalagi jika aktivitas harian menjadi terganggu karena rasa tidak nyaman. Lalu, bagaimana solusi yang tepat? Minumlah air putih dengan suhu yang sesuai. Idealnya, air yang dikonsumsi di pagi hari adalah air hangat atau minimal bersuhu ruangan. Air hangat memiliki banyak manfaat, antara lain membantu melancarkan peredaran darah, mempercepat proses detoksifikasi alami tubuh, dan merangsang gerakan usus agar pencernaan lebih lancar. Selain itu, air hangat dapat menenangkan sistem saraf, membuat tubuh terasa lebih rileks, dan membantu lansia merasa lebih nyaman setelah bangun tidur. Bagi lansia yang mengalami gangguan asam lambung atau MAG, air hangat juga lebih bersahabat dengan lambung. Minum air hangat di pagi hari dapat membantu menetralisir asam lambung dan mengurangi rasa perih atau tidak nyaman di perut. Kesimpulannya, jangan pernah remehkan suhu air yang Anda konsumsi. Meskipun terlihat sepele, memilih suhu air yang tepat bisa berdampak besar bagi kesehatan, apalagi untuk usia lanjut. Hindari minum air yang terlalu dingin saat baru bangun tidur. Lebih baik biasakan minum air hangat yang memberi kenyamanan dan manfaat nyata bagi tubuh. Ingat, bukan hanya soal minum airnya, tapi bagaimana cara dan suhu air yang kita konsumsi juga harus diperhatikan. Mari jaga tubuh agar tetap sehat dengan kebiasaan kecil yang benar sejak pagi hari. Yang ketiga, minum air putih sebelum berwudu atau cuci muka. Salah satu kesalahan yang sering tidak disadari, khususnya oleh para lansia, adalah kebiasaan langsung minum air putih sebelum mencuci muka atau berwudu setelah bangun tidur. Kebiasaan ini tampak sepele, bahkan sering dianggap tidak berpengaruh. Namun ternyata, secara ilmiah dan medis, urutan ini memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Setelah tidur malam selama 6-8 jam, tubuh berada dalam kondisi istirahat total. Saat bangun tidur, metabolisme belum sepenuhnya aktif, peredaran darah masih lambat, dan detak jantung cenderung lebih rendah. Organ-organ tubuh, termasuk sistem pencernaan, membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangunkan tubuh secara perlahan. Dan salah satunya adalah dengan mencuci muka atau berwudu terlebih dahulu sebelum minum air putih. Saat wajah terkena air dingin atau suhu ruangan, sinyal refleks dikirim ke otak untuk mempercepat sirkulasi darah dan menghidupkan kembali sistem saraf pusat. Hal ini membantu tubuh lebih siap dalam menerima asupan, termasuk air putih. Jika air langsung masuk ke tubuh saat metabolisme belum aktif, bisa terjadi reaksi kaget pada sistem pencernaan. Ini menyebabkan sebagian orang mengalami mual, begah, atau rasa tidak nyaman di lambung setelah minum air di pagi hari. Bagi lansia, kesalahan urutan ini bisa berdampak lebih serius. Karena metabolisme tubuh yang melambat, minum air saat tubuh belum sepenuhnya siap bisa memicu gangguan pernapasan ringan,
pernapasan ringan, pusing, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Hal ini tentu berisiko, terlebih jika lansia memiliki riwayat tekanan darah rendah atau jantung lemah. Berwudhu atau mencuci muka lebih dulu juga memberikan manfaat psikologis. Aktivitas ini membantu menyegarkan pikiran, membangkitkan kesadaran, dan memberi sinyal pada tubuh bahwa hari baru telah dimulai. Dengan begitu, proses minum air pun menjadi lebih tenang dan tubuh lebih siap menerima manfaat dari air yang diminum. Sebaliknya, minum air sebelum mencuci muka seringkali dilakukan dalam kondisi masih mengantuk atau belum sepenuhnya sadar. Ini membuat tubuh menerima air dalam kondisi setengah terjaga, sehingga manfaatnya tidak maksimal. Bahkan, tak jarang menyebabkan perut terasa mual atau begah tanpa sebab yang jelas. Jadi, solusi terbaik adalah, saat bangun tidur, biasakan untuk duduk sebentar, lalu segera ke kamar mandi untuk mencuci wajah, berkumur, dan jika memungkinkan, berwudhu. Setelah tubuh terasa segar dan penuh kesadaran, barulah minum air putih secara perlahan. Langkah kecil ini akan memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Bagi umat Muslim, berwudu tentu menjadi kebiasaan rutin. Namun untuk siapapun, mencuci wajah terlebih dahulu sebelum minum air bisa menjadi kebiasaan baik yang memberi manfaat luar biasa bagi tubuh. Kesimpulannya, jangan terburu-buru minum air setelah bangun tidur. Bangunkan tubuh terlebih dahulu dengan mencuci muka atau berwudu agar proses hidrasi berjalan lebih optimal dan aman, terutama bagi lansia. Tubuh yang diperlakukan dengan perlahan akan merespons lebih baik, dan kesehatan pun lebih terjaga sepanjang hari. Yang keempat, minum air putih dalam posisi berbaring. Banyak orang, terutama lansia, memiliki kebiasaan minum air putih langsung dari posisi berbaring di tempat tidur. Hal ini biasanya dilakukan dengan alasan malas bangun, tubuh masih lemas, atau ingin segera menghidrasi tubuh setelah bangun tidur. Padahal, minum air dalam posisi berbaring termasuk kebiasaan yang kurang tepat dan berisiko terhadap kesehatan. Secara anatomi, tubuh manusia dirancang untuk mencerna dan menyerap cairan secara optimal saat dalam posisi duduk atau berdiri tegak. Ketika kita minum air dalam posisi berbaring, saluran pencernaan tidak berada pada posisi yang tepat untuk menyalurkan air dengan lancar ke lambung. Akibatnya, air bisa masuk terlalu lambat, tersendat, atau bahkan masuk ke jalur yang salah seperti ke tenggorokan dan saluran pernapasan. Ini berpotensi menyebabkan tersedak, batuk, bahkan dalam kasus serius bisa mengakibatkan aspirasi paru atau masuknya cairan ke paru-paru. Untuk lansia yang daya refleks dan kekuatan otot tenggorokannya mulai melemah, risiko ini menjadi lebih besar. Minum sambil berbaring dapat menyebabkan air salah jalan, yang kemudian menimbulkan rasa nyeri, batuk mendadak, atau sesak napas. Selain itu, dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akibat iritasi yang terus-menerus terjadi. Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah tekanan terhadap lambung. Dalam posisi berbaring, cairan yang masuk lambung tidak bisa langsung diproses sebagaimana mestinya. Air bisa menumpuk sejenak di kerongkongan, menimbulkan rasa tidak nyaman, mual, dan perut kembung. Bahkan, bagi lansia yang memiliki riwayat GERD, gastroesophageal reflux disease, atau asam lambung, minum air sambil berbaring dapat memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan dan menyebabkan sensasi terbakar di dada. Lalu bagaimana solusi yang tepat? Setelah bangun tidur, biasakan untuk duduk terlebih dahulu selama beberapa saat. Tarik napas perlahan. Lalu minumlah air putih secara pelan-pelan dalam posisi duduk tegak. Posisi ini akan membantu saluran cerna dan sistem pernapasan bekerja dengan lebih aman dan efisien. Selain itu, minum dalam posisi duduk membuat kita lebih sadar akan jumlah air yang dikonsumsi, sehingga terhindar dari risiko minum terlalu cepat atau terlalu banyak. Langkah sederhana ini memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Tubuh menjadi lebih siap menerima cairan, proses penyerapan menjadi lebih baik, dan risiko gangguan pernapasan atau pencernaan pun dapat diminimalkan. Apalagi bagi para lansia yang kesehatannya lebih rentan terhadap gangguan-gangguan kecil yang tampaknya sepele namun berdampak serius. Kesimpulannya, hindarilah kebiasaan minum air putih dalam posisi berbaring. Meskipun terlihat praktis dan nyaman, kebiasaan ini menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh diabaikan, khususnya bagi lansia.
Bangunlah, duduk sejenak, dan minumlah air dengan tenang. Satu perubahan kecil ini bisa menjaga tubuh tetap sehat, nyaman, dan bugar setiap hari. Yang kelima, minum air putih cepat tanpa jeda. Minum air putih memang penting, apalagi setelah bangun tidur. Namun, yang sering dilupakan oleh sebagian orang, khususnya para lansia, adalah cara minum yang benar. Salah satu kesalahan yang umum terjadi adalah meminum air putih dengan terlalu cepat, tanpa jeda, dan dalam jumlah banyak sekaligus. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan tubuh, terutama sistem pencernaan dan jantung. Mengapa? Ketika seseorang minum air terlalu cepat, tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan proses penyerapan cairan ke dalam darah. Akibatnya, ginjal dipaksa bekerja lebih keras dalam waktu singkat untuk menyaring air tersebut. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, ini bisa menimbulkan beban tambahan yang cukup berisiko. Bahkan, dalam beberapa kasus, bisa menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Selain itu, minum air dengan cepat dapat memicu rasa kembung dan begah di perut. Air yang masuk dengan volume besar dan kecepatan tinggi akan menciptakan tekanan pada dinding lambung. Hal ini bisa membuat perut terasa tidak nyaman, apalagi jika dikonsumsi dalam kondisi perut kosong di pagi hari. Rasa nyeri ringan, mual, atau bahkan cegukan bisa muncul sebagai reaksi tubuh terhadap masuknya cairan yang terlalu cepat. Risiko lain yang jarang disadari adalah terganggunya detak jantung. Saat air dingin atau bersuhu ruangan masuk dalam jumlah besar ke tubuh secara mendadak, sistem saraf vagus yang memengaruhi irama jantung bisa terstimulasi secara ekstrim. Pada sebagian orang tua yang memiliki riwayat jantung sensitif, hal ini bisa memicu detak jantung yang melambat secara tiba-tiba. Kondisi tersebut, meskipun jarang, bisa menimbulkan pusing atau rasa ingin pingsan. Lantas bagaimana cara yang benar? Disarankan untuk meminum air putih secara perlahan, teguk sedikit demi sedikit. Misalnya, ambil satu tegukan, tahan sebentar di mulut, lalu telan dengan tenang. Beri jeda beberapa detik sebelum tegukan berikutnya. Dengan cara ini, tubuh diberikan waktu untuk menyerap dan memproses cairan dengan lebih baik dan aman. Jumlah air yang diminum tetap bisa sesuai kebutuhan, tetapi dengan ritme yang terkontrol. Bagi lansia, kebiasaan ini sangat bermanfaat karena membantu menjaga stabilitas tekanan darah, mencegah gangguan pernapasan ringan, serta mengurangi risiko tersedak. Selain itu, meminum air dengan perlahan juga memberi kesempatan bagi otak untuk mengirim sinyal kenyang atau cukup kepada tubuh, sehingga risiko minum berlebihan juga bisa dihindari. Kesimpulannya, minum air putih dengan cepat dan tanpa jeda adalah kebiasaan yang sebaiknya dihindari, terutama oleh lansia. Meski niatnya untuk segera menghidrasi tubuh, cara yang tidak tepat justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Lebih baik perlahan tapi pasti, karena tubuh yang sudah menua butuh pendekatan yang lebih lembut dan penuh perhatian. Air yang diminum dengan perlahan akan memberi manfaat yang lebih besar bagi tubuh dalam jangka panjang. Yang keenam, minum air putih tanpa memperhatikan suhu air. Minum air putih di pagi hari adalah kebiasaan yang sangat baik. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa suhu air yang diminum juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi lansia. Banyak orang, tanpa berpikir panjang, langsung mengambil air dingin dari kulkas atau sebaliknya, air yang terlalu panas dari termos. Padahal, suhu air yang tidak sesuai justru bisa menimbulkan dampak negatif bagi sistem tubuh, khususnya sistem pencernaan dan jantung. Tubuh manusia dirancang untuk bekerja secara seimbang dalam suhu tertentu. Ketika seseorang, terutama lansia, minum air yang terlalu dingin setelah bangun tidur, maka tubuh bisa mengalami kejutan suhu. Saat malam hari, suhu tubuh cenderung lebih rendah karena aktivitas berkurang. Maka, ketika air dingin masuk secara tiba-tiba, pembuluh darah di lambung akan menyempit sebagai respons alami terhadap suhu rendah. Akibatnya, aliran darah terganggu dan proses pencernaan menjadi melambat. Ini bisa menimbulkan rasa begah, nyeri perut, hingga pusing. Sementara itu, minum air yang terlalu panas juga tidak disarankan.
Air bersuhu tinggi bisa merusak lapisan lendir pelindung pada dinding kerongkongan dan lambung. Terlebih bagi lansia yang jaringan tubuhnya lebih sensitif, risiko luka bakar ringan di saluran pencernaan bisa terjadi, meskipun tidak langsung terasa. Kebiasaan minum air terlalu panas dalam jangka panjang juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko iritasi kronis pada kerongkongan. Lalu, suhu air seperti apa yang ideal? Untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal, suhu air yang disarankan di pagi hari adalah suhu ruang atau hangat suam-suam kuku. Suhu ini mendekati suhu tubuh dan lebih mudah diterima oleh sistem organ dalam. Air hangat membantu melancarkan peredaran darah, merangsang kerja organ dalam, dan membuat otot-otot pencernaan lebih rileks. Selain itu, bagi lansia yang memiliki masalah asam lambung atau radang tenggorokan, air hangat sangat dianjurkan karena lebih bersahabat bagi kondisi tubuh mereka. Memulai pagi dengan air hangat juga memiliki manfaat psikologis. Rasa hangat yang mengalir di tenggorokan dan dada menciptakan efek tenang dan nyaman. Ini dapat membantu menurunkan hormon stres secara perlahan dan membuat tubuh merasa lebih segar, meskipun belum sarapan. Kesimpulannya, memperhatikan suhu air sebelum diminum sangat penting. Jangan asal ambil air dari kulkas atau menuang air panas langsung dari termos. Perhatikan kondisi tubuh dan pilih suhu yang aman dan nyaman. Bagi lansia, ini bukan sekadar soal kenyamanan, tapi menyangkut kestabilan fungsi tubuh secara menyeluruh. Mulailah hari dengan bijak, dari hal sekecil memilih suhu air yang tepat, karena kebiasaan sederhana bisa membawa dampak luar biasa bagi kesehatan jangka panjang. Yang ketujuh, minum air putih terlalu banyak di pagi hari tanpa diseimbangi makanan. Minum air putih di pagi hari merupakan kebiasaan baik yang dianjurkan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi setelah tidur malam. Namun, minum air dalam jumlah yang berlebihan tanpa disertai asupan makanan yang seimbang justru dapat membawa dampak negatif, terutama bagi para lansia yang memiliki kondisi tubuh lebih rentan. Setelah berpuasa selama tidur malam, tubuh memang membutuhkan cairan untuk mengembalikan keseimbangan cairan yang hilang. Namun, mengonsumsi air putih secara berlebihan dalam waktu singkat dapat menyebabkan gangguan elektrolit, yaitu ketidakseimbangan kadar garam dan mineral penting di dalam darah. Kondisi ini dikenal dengan istilah hiponatremia. Hiponatremia dapat menimbulkan gejala seperti pusing, mual, lemas, hingga kebingungan, yang berisiko lebih tinggi terjadi pada lansia. Selain itu, minum air terlalu banyak tanpa didampingi asupan makanan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada lambung. Lambung yang kosong dengan cairan berlebihan bisa menyebabkan perut terasa kembung, begah, dan kadang menimbulkan mual. Pada lansia, kondisi ini dapat memperburuk gangguan pencernaan yang sudah ada, seperti gastritis atau tukak lambung. Penting untuk dipahami bahwa cairan yang masuk ke tubuh tidak cukup hanya dari air putih saja, tetapi juga perlu diimbangi dengan asupan nutrisi yang mendukung penyerapan dan pengelolaan cairan secara optimal. Misalnya, makanan yang mengandung elektrolit seperti pisang, sayuran hijau, dan kacang-kacangan sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan mineral tubuh. Cara terbaik untuk menghindari risiko akibat minum air berlebihan adalah dengan mengatur porsi dan waktu minum air. Disarankan untuk minum air putih secara bertahap dan dalam jumlah yang wajar, misalnya 1-2 gelas setelah bangun tidur, lalu diikuti dengan sarapan ringan. Sarapan ini penting untuk memberikan energi dan menjaga stabilitas gula darah, serta membantu lambung memproses cairan dengan baik. Selain itu, bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan khusus seperti gagal ginjal atau penyakit jantung, konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan agar kebutuhan cairan dapat diatur sesuai kondisi tubuh masing-masing. Kesimpulannya, meskipun air putih sangat penting untuk kesehatan, minum dalam jumlah berlebihan di pagi hari tanpa diimbangi dengan asupan makanan yang tepat justru dapat membahayakan kesehatan, terutama bagi lansia. Keseimbangan antara hidrasi dan nutrisi adalah kunci untuk menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi optimal setiap hari. Jadi, bijaklah dalam mengatur pola minum air putih, mulai dari pagi hari agar tubuh selalu dalam kondisi prima dan bugar. Nah, itulah 7 kesalahan yang sering terjadi saat minum air putih di pagi hari,
khususnya pada lansia. Semoga setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama dalam hal yang kelihatannya sederhana, seperti minum air putih. Kalau menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, boleh dibagikan ke keluarga atau grup WhatsApp ya, supaya lebih banyak orang tahu dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat di komentar, dan subscribe channel ini untuk info-info kesehatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di artikel bermanfaat berikutnya.